Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisy Wulandari, jurusan Teknik Elektro, NIM 1800126, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu UTS SPAI yang diampu oleh Dr. Cucu Surahman, yang mana untuk mereview salah satu buku yang berjudul Tabot Bengkulu. Saya melakukan review buku yang berjudul Tabot Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu yang ditulis oleh Dr. Harapandi Dahri. Buku ini fokus uraiannya pada Tabot, Asyura, dan tradisi masyarakat Bengkulu. Tabot atau tabut memang menjadi tradisi tahunan warga Bengkulu. Awalnya dikenalkan oleh kaum Sipai dari India, yaitu tentara Inggris yang ditugaskan di Bengkulu. Kaum Sipai ini beberapa diantaranya Muslim yang menganut aliran Syiah. Sudah maklum bahwa setiap 10 Muharram memperingati tragedi Al-Husain di Karbala. Mereka saat tiba di Muharram melakukan tradisi Asyura berupa berkabung atas wafatnya cucu Rasulullah SAW. Namun, mereka menyesuaikan dengan kondisi dan kreativitas masyarakat Muslim setempat, sehingga terwujudlah acara tabot berupa asungan keranda dengan umbul dan hiasan yang mempercantik tabot tersebut. Dalam buku tabot ini, pada halaman 98 diterangkan asal mula yang menyelenggarakan tabot di Bengkulu adalah Maulana Ijtihad tahun 1336. Diteruskan oleh Bakar dan Imam Sabari. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Beden. Ia merupakan putra dari Syekh Burhanuddin yang terkenal dengan sebutan Imam Senggolo, seorang penyebar Islam di Bengkulu. Makam tokoh inilah yang sering diziarahi manakala jelang hari pertama bulan Muharram. Dari sungai dekat makam ini mengambil tanah untuk dimasukkan dalam tabot dan disimpan bersama benda pusaka warisan dari Imam Senggolo. Dalam buku yang tebalnya 162 halaman ini cukup detail memaparkan persiapan, proses, dan acara-acara yang terhubung dengan hari 10 Muharram. Yang unik bahwa daerah tokoh penyebar Islam di Bengkulu ada masjid bernama Karbala dan lapang tempat berkumpul pun disebut Padang Karbala. Tentu ini yang memberi nama pasti punya keterikatan spiritual dan cinta dengan sosok Al-Husain yang gugur di Karbala. Secara umum, buku ini mengupas sedikit tentang Syiah dan pengaruhnya dalam kebudayaan. Memuat juga teori sebaran aliran Syiah di Indonesia meliputi 3 gelombang. Pertama, kultural, yang kedua ada intelektual, dan yang ketiga fikih. Secara umum, buku ini mengupas sedikit aliran Syiah dan pengaruhnya dalam kebudayaan. Dan juga teori sebaran aliran Syiah di Indonesia meliputi 3 gelombang. Yang pertama ada kultural, yang kedua ada intelektual, dan yang ketiga itu ada fikih.
berbekal kegiatan budaya di bulan Muharram, terutamanya tanggal 10 Muharram, seperti Hoyak Tabui, Husain di Padang Pariaman, Asyura di Makassar, berupa sajian bubur 9 atau 7 warna dan suguhan soko nasi ketan, bersama lokatira atau pisang raja, bubur suro di Aceh dan Banten, sedekah sambil mengusap kepala anak yatim di Jawa Barat pada hari Asyura merupakan khazanah budaya Islam di Nusantara. Saya kira sangat kecil unsur doktrin mazhab Syiah pada sejumlah tradisi Asyura tersebut. Entahlah, barangkali ada riset baru tentang hakikat di balik kegiatan Asyura di Nusantara. Kalau ukurannya cinta Rasulullah SAW dan Ahlul Bait, maka sulit untuk diidentifikasi karena tabut kini menjadi bagian dari wisata tahunan khas Bengkulu. Begitupun di Padang Pariaman, Hoyak Tabu Hosen menjadi bagian wisata tahunan. Yang jelas, unsur Syiah dalam penyelenggaraan tabut adalah momentum harinya, yaitu dari tanggal 1 sampai 10 Muharram, dan pemakaian kaligrafi Hasan dan Husain, dua nama cucu Rasulullah SAW ini dalam mazhab Syiah diakui sebagai imam yang layak dijaga dan dimuliakan. Satu di antaranya berbentuk peringatan duka cita atau kabung yang disebut Asyura. Ini dilakukan pengikut Muslim Syiah di seluruh dunia. Bahkan Muslim Sunni menyelenggarakannya berbentuk sedekah, bubur suro, ziarah ke makam leluhur, dan lainnya. Gelombang terakhir ini kerap membuat situasi hubungan sesama muslim renggang karena menitik beratkan pada urusan ibadah ritual. Sekarang ini Muslim Syiah disinyalir masuk gelombang fikih berupa keinginan menampakkan diri sebagai muslim yang berbeda dari muslim yang lainnya. Kalau ditanya apakah masyarakat Bengkulu yang melakukan tradisi tabut dari 1 sampai 10 Muharram adalah Muslim Syiah? Tentu amat sulit dilacak aspek kesyiahannya. Jika ukurannya fikih dan teologi, maka jumlahnya sangat kecil. Dalam buku yang tebalnya 162 halaman ini cukup detail memaparkan persiapan, proses, dan acara-acara yang terhubung dengan hari 10 Muharram. Pada hari ke-10 ini, puncak dari kegiatan tabut yang diakhiri dengan doa dan ziarah pada makam leluhur. Yang unik, bahwa daerah tokoh penyebar Islam di Bengkulu ada masjid bernama Karbala, dan lapang tempat berkumpul pun disebut Padang Berkah. Mereka saat tiba Muharram melakukan tradisi Asyura berupa berkabung atas wafatnya cucu Rasulullah SAW. Namun, mereka menyesuaikan dengan kondisi dan kreativitas masyarakat Muslim setempat, sehingga terwujudlah acara tabut berupa usungan keranda dengan umbul dan hiasan yang mempercantik. Bendera masuk. Bendera aja, bukan panji, bendera. Empat. Bendera. Dan saya setuju bahwa tabut merupakan salah satu proses akulturasi yang harus dipelihara sebagai identik kultural oleh masyarakat Muslim Bengkulu. Tidak mudah dianggap sebagai representasi
dari kalangan Muslim Syiah yang mana merupakan bagian dari khazanah budaya Nusantara.